Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 dalam acara Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Puji Tuhan, pagi hari ini kita menjumpai pembacaan firman Tuhan dari buku Amsal Soleman pasal 14 ayat yang ke-15. Amsal 14 ayat 15, dia berkata seperti ini. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di zaman seperti ini, sangat banyak perkataan, banyak saran, banyak masukan, banyak kesaksian, banyak ungkapan yang kita dengar dari banyak orang. Namun Salomo ingatkan, orang yang tidak berpengalaman selalu terbentuk, selalu terpengaruh, selalu dikuasai oleh setiap perkataan. Dan hal ini ternyata tidak terlalu menguntungkan. Karena orang yang bijaksana justru memperhatikan langkahnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa menghindar dari perkataan-perkataan yang banyak berseliweran di sekitar hidup kita. Dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam hidup sesama, dalam setiap event kita bisa mendengar ada perkataan-perkataan yang muncul yang kita sendiri dengar. Dan seringkali perkataan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi Salomo ingatkan, orang yang bijak justru bukan memperhatikan kata-kata orang, tetapi melihat dan mengawasi langkahnya. Oleh sebab itu kita menemukan kenapa ada banyak berita hoax, ada banyak fitnah, ada banyak berita yang akhirnya berujung ke pengadilan. Karena banyak orang yang tidak punya pengalaman dengan hidup ini selalu dikuasai oleh perkataan. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang memperhatikan langkahnya. Sebab itu sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan langkah kita. Petrus pernah mengingatkan kepada kita bahwa dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 yang berkata Tuhan yang memanggil kita dan menetapkan kita untuk menjadi suatu bangsa yang terpilih. Yang kita harus perhatikan di sini adalah jangan menjauh dari Tuhan. Karena bukan saudara yang memanggil Tuhan, bukan saudara dan saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memanggil kita, memilih kita. Sebab itu kita tidak boleh jauh dari Dia. Kita harus perhatikan langkah kita. Apakah setiap hari kita dekat dengan Tuhan, ataukah kita menjauh dari Tuhan? Tuhan sendiri tidak pernah menjauhkan dirinya dari kita, tetapi yang kecenderungannya adalah kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Itu langkah pertama yang kita harus perhatikan. Kalau kita ingin hidup bijak di zaman seperti ini, perhatikan jangan engkau jauh dari Tuhan. Hal yang kedua yang kita harus perhatikan, langkah kita adalah langkah iman. Kita melangkah bukan karena melihat, bukan karena mendengar, bukan karena dapat masukan dari orang lain, tapi kita melangkah karena kita beriman. Kita seringkali takut gagal, kita seringkali takut tidak berhasil. Tetapi Tuhan ingatkan kita melangkah dengan iman. Itu akan memberi suatu pengalaman baru. Karena dengan melangkah kita mulai mencoba. Dengan mencoba kita akan mengalami suatu kemajuan. Kita tidak pernah melihat ada hasil tanpa mencoba terlebih dahulu. Balon lampu yang kita nikmati, penemunya itu mencoba ribuan kali.
Kalau dia tidak mencoba, mungkin sampai saat ini kita belum pernah menggunakan lampu sedikit pun. Karena tidak ada berani orang mencoba. Nah, sebab itu kita sebagai orang percaya melangkah dengan iman, itu bukan berarti melangkah jauh dari Tuhan, tapi melangkah di dalam keyakinan kepada janji-janji Tuhan. Hal ini penting dalam kehidupan kita, karena begitu banyak janji di dalam Alkitab, kita tidak pernah nikmati. Padahal Alkitab menjanjikan kehidupan yang diberkati dengan janji yang ada sekarang dan janji yang akan berlaku untuk yang akan datang. Sebab itu melangkahlah dengan iman. Hal yang kedua. Dan hal yang ketiga yang kita harus tahu, bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, nikmatilah hidup yang Tuhan berikan. Kenapa kita harus nikmati? Karena di dalam segala keadaan kita, Allah turut bekerja. Dalam segala situasi yang kita hadapi di hari-hari yang seperti ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah bukan mendatangkan bencana bagi seluruh dunia ini, tapi Allah sedang merekayasa sesuatu yang terbaik untuk kita jika kita melangkah dengan iman, jika kita tidak jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari sebagai orang-orang percaya, dalam menghadapi hari-hari yang tidak menentu seperti ini, dengan mengharapkan sesuatu yang bisa berubah seketika, kita tidak punya kemampuan merubah segala sesuatu. Kita hanya punya kemampuan untuk percaya dan dekat dengan Tuhan, serta melangkah sesuai dengan firman Tuhan, dan nikmatilah hidup yang Tuhan berikan. Kita tidak usah berpikir besok baru saya hidup enak, karena setiap hari ada bebannya, ada salibnya, dan setiap hari ada berkatnya yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Sebab itu mari hari ini melangkahlah dengan iman. Melangkahlah bukan menjauh dari Tuhan, tapi mendekat dengan Tuhan. Dan nikmatilah apa yang engkau kerjakan di dalam Dia. Saya ajak kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pada hari yang baru ini Tuhan mengajar kami untuk memperhatikan langkah hidup kami. Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tidak memperhatikan kata orang, tetapi kami lebih memperhatikan langkah kami, karena kami percaya langkah yang mendekat dengan Tuhan, langkah yang kami buat di dalam iman kepada Tuhan, adalah langkah yang akan membawa kami untuk menikmati kebesaran Tuhan. Sebab itu Bapa, tolong kami semua yang ada, untuk dalam menapaki hari yang baru ini, untuk berjalan bersama Tuhan, dan menikmati semua kebaikan yang datangnya dari Tuhan, karena kami percaya Engkau merencanakan yang terbaik bagi kehidupan ini. Setiap hari baru bagi kami, dan setiap saat Engkau bekerja untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa untuk janji-janji firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berjumpa lagi di dalam ibadah di hari yang akan datang, di hari Minggu. Dan kita juga jangan lupa membagi berkat yang kita sudah terima, dan saudara dapat mengikutinya di YouTube channel GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati.